Perkenalkan, nama saya Adelia Dumaita Caningrum dengan NIM 239637783. Prodi saya ilmu komunikasi. Saya berasal dari Purworejo dan umur saya 19 tahun, 20 tahun untuk tahun ini. Alhamdulillah, saya sudah pernah menjadi pemimpin dalam suatu organisasi ketika saya masih SMP, yaitu yang pertama saya menjadi ketua umum organisasi siswa atau OSIS. Terus yang kedua, saya pernah menjadi ketua satu organisasi sosial kemasyarakatan atau konselor sebaya yang dilakukan oleh puskesmas. Namun di sini saya tidak banyak membahas tentang organisasi sosial kemasyarakatan, lebih ke saya akan membahas organisasi siswa atau OSIS di SMP Negeri 23 Purworejo. Jadi SMP Negeri 23 Purworejo itu beralamat di Jalan Besole Sampurna, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Visi dan misi serta strategi saya dalam organisasi, yaitu visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah menampung segala aspirasi, pendapat, kreativitas, potensi, serta komunikasi para siswa. Menjadikan seluruh anggota sekolah berakhlak mulia, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta mewujudkan SMP Negeri 23 Purworejo itu menjadi sekolah yang lebih unggul. Untuk misi saya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengadakan kegiatan khusus atau pelatihan agar terciptanya bakat, potensi, kreativitas, dan komunikasi para siswa. Yang ketiga itu melaksanakan kegiatan atau latihan khusus untuk pengetahuan teknologi agar siswa dan sekolah di SMP Negeri 23 Purworejo itu menjadi sekolah yang unggul. Untuk strategi saya yaitu saya mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Bagaimana saya memulai proses memimpin? Jadi saya akan menceritakan secara singkat bagaimana saya memulai proses memimpin. Yang pertama, saat saya kelas 7, saya mendaftar atau ikut seleksi organisasi siswa atau OSIS, yaitu setelah saya mengikuti seleksi, saya diumumkan keterima dalam organisasi tersebut dan saya ditugaskan sebagai sekretaris. Setelah itu, pada saat kenaikan kelas 8, saya ditunjuk langsung atau dilantik langsung oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua umum organisasi siswa SMP Negeri 23 Purworejo sampai saya lulus kelas 9. Mungkin itu saja bagaimana saya perjalanan menjadi ketua umum OSIS, karena beberapa guru menyatakan bahwa saya ditunjuk menjadi ketua umum organisasi siswa itu visi misi saya cocok bagi mereka. Terus saya juga pernah membuat sekolah menjadi sekolah yang lebih unggul pada saat saya ditetapkan menjadi sekretaris. Bagaimana proses saya menjelaskan kepada anggota agar terciptanya visi misi saya? Jadi yang pertama itu saya memulai pendekatan ke para anggota agar saya bisa memahami sifat dan karakter mereka, jadi saya bisa mudah untuk berkomunikasi sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Terus yang kedua, saya mengajak mereka atau melibatkan mereka dalam proses pengembangan bakat
potensi, kreativitas, dan komunikasi sesuai dengan visi dan misi saya. Terus yang ketiga, saya ceritakan tujuan saya membuat visi dan misi itu mempunyai dampak besar bagi siswa ataupun sekolahan, yang sehingga mereka juga akan merasakan dampak positif tersebut. Terus yang keempat, saya menjelaskan visi dan misi saya itu selalu atau mempunyai pertanggungjawaban, sehingga mereka menjalankan visi misi saya itu dengan benar dan memperhatikan. Bagaimana cara saya menghadapi masalah dari internal maupun eksternal? Untuk saya menghadapi masalah dari internal, contohnya saya pernah menyelesaikan masalah internal di keanggotaan saya, yaitu 2 staf atau 2 anggota saya telah berbeda pendapat dan mereka itu saling bermusuhan karena bagi mereka pendapat masing-masing itu mempunyai pendapat yang paling unggul. Namun karena bagaimana saya menyelesaikan, jadi saya menyelesaikan dengan mengadakan sebuah rapat, yaitu memanggil kedua anak tersebut untuk maju memaparkan pendapat mereka, bagaimana nanti respon mereka terhadap pendapat-pendapat mereka tersebut. Setelah saya mengetahui pendapat mereka berdua, saya tidak lupa untuk mengapresiasi pendapat mereka agar mereka merasa telah ada gitu di suatu organisasi, maksudnya telah berkontribusi. Jadi saya harus apresiasi mereka terlebih dahulu. Setelah itu saya berikan dampak negatif, dampak positif, bagaimana caranya, bagaimana nanti hasilnya sesuai dengan pendapat mereka masing-masing, agar mereka tahu bagaimana sulit dan mudahnya pendapat mereka. Namun saya juga memberi waktu mereka untuk bercerita kepada saya satu persatu bagaimana cerita dari keduanya, karena saya tidak mau mendengarkan dari salah satu pihak itu kenapa terjadi perbedaan pendapat sehingga memunculkan permusuhan. Jadi saya suruh mereka untuk bercerita satu-satu, saya mendengarkan dari mereka berdua, terus saya membuat kesepakatan bahwa pendapat mereka berdua itu tetap dijalankan sehingga tidak ada yang saya pilih, atau sehingga tidak ada yang tidak saya pilih. Jadi pendapat mereka itu saya pilih semua. Terus kalau yang eksternal, pernah di SMP saya akan mengikuti tawuran atau ditantang tawuran oleh SMP-SMP lain. Namun setelah saya data siapa saja yang mengikuti tawuran itu, saya datang ke sekolah SMP tersebut, saya bertemu dengan kepala sekolah dan ketua OSIS-nya. Saya memberikan atau meminta kepada mereka agar menjaga siswa atau siswi mereka di dalam maupun di luar, dan memberi konsekuensi bagaimana jika mereka itu melaksanakan tawuran tersebut kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi saya lebih ke musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Gaya kepemimpinan apa yang saya pakai, yaitu saya memakai gaya kepemimpinan demokratis. Alasan saya lebih suka gaya kepemimpinan demokratis, yaitu saya lebih suka aja bila ini tuh dilakukan bersama-sama tanpa saya menyuruh bawahan atau staff untuk melakukannya sendiri, karena menurut saya lebih bisa bertanggung jawab dari saya maupun anggota saat melaksanakan tugas, dan mereka ataupun saya itu bisa saling menilai. Jika saya salah juga bisa diingatkan oleh anggota-anggota saya, karena saya memilih untuk membuka atau terbuka dalam pendapat-pendapat mereka atau kritik saran dari mereka. Terus saya juga bisa menilai mereka sesuai karakter mereka masing-masing, karena kalau saya menilai dengan karakter yang sama itu biasanya
sering terdapat terdapat anggota yang tersinggung gitu. Jadi saya tidak pernah menyamaratakan bagaimana jika saya menilai seseorang dengan karakter yang sama. Jadi saya menilai mereka sesuai karakter mereka. Misal mereka mempunyai karakter yang suka santai, tidak tegang-tegang, jadi saya lakukan pendekatan, saya ajak ngobrol atau saya ajak pas main bareng di luar, terus saya menyelipkan penilaian saya terhadap mereka serta solusi yang saya berikan untuk mereka agar lebih berkembang lagi gitu. Terus untuk bagaimana cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut atau organisasi OSIS. Saya biasanya mengambil keputusan atau yang saya lakukan itu dengan musyawarah seperti yang saya ceritakan ke permasalahan eksternal atau internal tadi. Saya lebih suka musyawarah agar semua cepat terselesaikan dan banyak yang bersangkutan itu leluasa untuk memberikan alasannya. Terus saya juga langsung bisa bertatap muka atau secara langsung mengetahui mereka itu berbohong atau tidak, terus mereka itu beralasan atau tidak. Jadi saya bisa mengetahui suasana sebenarnya. Terus saya juga bisa melakukan dengan voting. Jika ada pendapat yang berbeda selain saya mengambil semua pendapat, biasanya saya lakukan voting kalau semisal pendapatnya itu terjadi banyak pendapat gitu. Biasanya saya melakukan voting biar saya tahu pendapat apa saja yang mereka inginkan, seperti apa saja sih yang mereka inginkan, itu saya lebih memilih untuk voting saya seperti apa yang mereka inginkan. Jadi biar mereka itu nyaman, tidak merasa tertekan. Terus bagaimana yang saya akan implementasikan setelah belajar kepemimpinan, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan komunikasi, terus bersikap tanggung jawab, berani mengambil resiko, terus jujur, mengembangkan sikap keadilan, terus selalu mengapresiasi apapun yang saya lakukan agar itu bisa menjadi semangat buat saya, agar saya juga lebih menghargai diri saya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan untuk tugas akhir semester ini. Terima kasih.